Bab 213, Kamar Gelap 6. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ancila Kynes adalah seorang wanita yang selalu menjaga harga dirinya sebagai simpanan dari keluarga Leonhard yang bergengsi. Namun dia tidak ngotot untuk menjaga harga dirinya bahkan di depan suami tercintanya. Dia bangkit dari tempat tidur sambil menggosok matanya yang mengantuk. Apakah kamu akan pergi lagi hari ini? Dia bertanya. Seperti yang Anda lihat, jawab Gillette dengan suara lemah. Hati Ancila sakit saat melihat bahu suaminya yang kendur. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari bahwa wajahnya sedikit lebih ramping dibandingkan sebelumnya. Itu semua karena anak itu, Eugene. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak anak itu pertama kali menantang cobaan rahasia keluarga Leonhard. Pada awalnya, dia akan mencoba tantangan tersebut setiap 10 hari atau lebih, tapi waktu istirahatnya terus berkurang seiring berjalannya waktu. Masalahnya adalah bahwa cobaan itu tidak hanya membebani Eugene tetapi juga Gillette, Gion, dan Charmaine. Meski Gillette sendiri tidak pernah menyebutnya sebagai beban atau tantangan, dari sudut pandang Ancila, hal itu tidak berbeda dengan tantangan bagi Gillette. Aku adalah Nyonya Leonhard, dan aku juga ingat ketika kamu menjalani cobaan ini, itulah sebabnya aku belum banyak bicara sejauh ini, tapi anak itu, Eugene, bukankah dia terlalu berlebihan? Tanya Ancila. Saya tidak bisa menyangkal itu, jawab Gillette. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Setelah mengikat rambutnya yang berwarna abu dengan seutas tali, dia mulai membalut perban di setiap jarinya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan dia atas hasratnya. Bahkan saya terinspirasi oleh hasrat anak-anak. Gillette. Kamu pasti merasakannya juga, tapi cobaan anak itu tidak sepenuhnya untuk dia sendiri. Gion dan saya, dan bahkan Charmaine, menuai keuntungan dari uji coba tersebut, lanjut Gillette. Tapi apakah itu benar? Ancila menyipitkan mata sambil menatap punggung suaminya. Setelah menghela nafas panjang, dia turun dari tempat tidur dan memperbaiki rambut dan simpulnya yang acak-acakan. Saya rasa Lady Charmaine sudah tidak menikmati ini lagi. Tidak aneh jika Sir Gion kabur kapan saja, kata Ancila. Aku setuju. Jika saya bukan kepala keluarga, saya akan kabur bersama Gion sekitar sebulan yang lalu, jawab Gillette. Seperti yang diharapkan, anak itu benar-benar aneh. Tidak peduli seberapa muda dia. Bagaimana dia bisa terus seperti ini? Tanya Ancila. Itu juga di luar pemahaman Gillette. Pengadilan kamar gelap memberi beban berat pada pikiran seseorang. Meskipun mati di tangan hantu tidak benar-benar mengakibatkan kematian, pengalaman yang intens dan realistis sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Gillette juga menderita kematian sekitar 4 kali saat pertama kali menantang kamar gelap. Butuh waktu yang cukup lama baginya untuk benar-benar menghilangkan kengerian yang tersisa karena jantungnya ditusuk, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya dipotong dadu. Tapi Eugene sudah mengulangi persidangan puluhan kali. Dia telah menyarankan Eugene untuk menerima konseling atau pembersihan pikiran dari seorang pendeta karena banyak upaya akan membebani pikirannya, tetapi Eugene tidak mau. Gillette mau tidak mau membayangkan bahwa upaya Eugene akan semakin terpisah jika uskup pembantu Christina tidak ada di sini karena Eugene akan kelelahan secara fisik setelah setiap upaya. Namun, sihir penyembuhan Christina terlalu luar biasa. Aku akan kembali kalau begitu. Gillette memaksa dirinya keluar ruangan dengan pedang kayu setelah nyaris tidak memotivasi dirinya sendiri. Tentu saja, tidak seperti ini sejak awal. Beberapa bulan yang lalu, Eugene telah mencoba uji coba kamar gelap paling cepat setiap minggu. Tapi sejak itu, usahanya menjadi terlalu dekat untuk kenyamanan, setidaknya untuk kenyamanan Gillette. Eugene menantang kamar gelap setiap hari tanpa istirahat. Bukannya Charmaine, Gillette, dan Gion tidak membenci latihan. Sebaliknya, mereka menyukainya, hanya saja mereka tidak diberi banyak kesempatan untuk berlatih karena peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Jalan untuk mencapai 7 bintang Formula Api Putih panjang dan sulit. Meski dibebani banyak tanggung jawab sebagai kepala keluarga Leonhard saat ini, Gillette tidak meninggalkan ambisinya sebagai seorang pejuang. Baik Gillette maupun Gion sangat ingin menyeberangi tembok tinggi untuk mencapai bintang ke-7 suatu hari nanti. Charmaine juga sangat ingin mencapai bintang 8 untuk pertama kalinya dalam sejarah Leonhard sejak didirikan. Jika kesulitan dan cobaan adalah langkah yang diperlukan untuk melewati penghalang yang menghalangi jalan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, pertempuran dengan Eugene yang terkikis hantu berfungsi sebagai nutrisi yang hebat. Ketiganya harus menahan diri sementara hantu itu tidak menahan apapun. Itu hanya bertujuan untuk membunuh lawannya menggunakan cara apapun yang mungkin. Tanpa bantuan Christina, sangat mungkin mereka menderita luka fatal berkali-kali. Setidaknya, begitulah awalnya. Bukan hanya Eugene yang mendapatkan pengalaman dari percobaan berulang kali. Setiap kali, mereka yang menaklukkan Eugene juga memperoleh wawasan dan pengalaman baru. Tidak dapat dihindari bahwa mereka terkuras secara mental, tetapi sekarang, mereka dapat mengalahkan Eugene tanpa mengalami bahaya atau cedera. Tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan Eugene 1 lawan 1 seperti yang diharapkan dengan keras kepala oleh Charmaine, tetapi mereka dapat menangani Eugene 1 lawan 1 untuk waktu yang singkat, meskipun tidak sepenuhnya mengalahkannya. Mungkin aku akan mencapai 7 bintang sebelum Night March, pikir Gillette optimis. Langit fajar masih biru tua, dan udaranya dingin. Itu sudah mendekati akhir musim gugur. Sekitar setengah tahun tersisa hingga Night March, dan kerajaan Utara Ruher adalah tempat yang tertutup salju sepanjang tahun. Dia tidak akan mengalami panas musim panas mendatang.
Anda di sini. Yang lainnya sudah hadir di pintu masuk ke ruang harta karun. Mata Yujin berbinar antusias, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Meskipun tubuh mereka dalam kondisi murni dan kelelahan mereka hilang dengan sihir suci, mau tidak mau mereka kurang termotivasi dari sebelumnya. Hari sebelumnya, serta selama 3 hari berturut-turut sebelumnya, mereka tiba di sini saat fajar sebelum kembali ke kamar mereka hanya pada tengah malam. Tidakkah menurutmu mungkin, melakukannya setiap hari selama 3 hari terlalu berlebihan? Tanya Charmaine sambil menghela napas panjang. Gion mengangguk setuju di sebelahnya sambil berjongkok. Aku belum bisa kembali ke kastil singa hitam selama lebih dari setengah tahun. Tuan Genos sedang menjaga para ksatria di bawah komandoku untuk saat ini, tapi... Ini tidak benar, bukan? Saya datang ke sini hanya sebulan setelah saya diangkat menjadi kapten divisi kelima, tapi saya belum bisa kembali selama setengah tahun. Itu fatal, Gion. Bahkan jika kamu kembali sekarang, para ksatria dari divisi kelima akan menganggap Sir Genos lebih sebagai kapten mereka daripada kamu. Ini pasti masalah, kata Charmaine. Christina tetap diam saat keduanya berbicara. Meskipun dia tidak mengungkapkannya secara verbal, bukan berarti dia juga tanpa keluhan. Tentu, sihir sucinya telah membuat kemajuan luar biasa selama 6 bulan terakhir. Namun, apakah 6 bulan itu setia pada Christina Rogeris? Pada akhirnya, bukankah kamu hanya kecewa dan sedih karena tidak bisa menghabiskan waktu berdua dengan Hamel, merawatnya dan menjilati lukanya? Anise mencela dia. Saudari, menjilat lukanya, absurditas kotor apa itu? Anda gagal menganggap metafora sebagai metafora. Atau mungkin, Christina, apakah saya tanpa sadar datang untuk menemukan fetis teduh dan keinginan bengkok Anda? Christina tidak menanggapi. Bahkan, dia berhenti berpikir sama sekali. Sekarang, ayo semuanya, jangan terlalu marah, kata Yujin. Dia cukup istirahat dan kenyang. Kondisinya sebaik mungkin, begitu pula motivasinya. Dia melanjutkan dengan tawa ceria. Hari ini akan menjadi hari terakhir. Apa? Aku baru saja memberitahumu. Hari ini adalah hari terakhir. Aku sedang berdebat untuk tidak menelepon siapapun, tapi itu bukan tempat yang bisa aku masuki sendirian, kan? Kata Yujin. Benar-benar, apakah hari ini benar-benar hari terakhir? Tanya Gion dengan ekspresi putus asa. Charmaine tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya bersinar dengan emosi yang sama. Yujin mengangkat bahu sambil menikmati reaksi mereka. Iya. Tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan di kamar gelap. Dia telah merasakannya selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia tidak perlu mati, dia membiarkan hantu itu mengambil nyawanya untuk memastikan dia tidak kehilangan hal terkecil sekalipun sehingga dia tidak meninggalkan jejak penyesalan. Kemarin, dia menjadi sangat yakin. Kamar gelap tidak lagi menjadi tantangan bagi Yujin. Dia berjalan di jalan yang sama persis dengan yang dia ketahui selama 6 bulan terakhir. Dia mulai dengan potret Vermont yang terletak jauh di dalam ruang harta karun. Keajaiban yang tak dapat dijelaskan dimulai dari sana. Dia turun lebih jauh ke bawah, membuka pintu, memasuki ruang gelap, lalu berdiri di atas lingkaran sihir. Jika kamu bisa berbicara, aku mungkin sudah terikat denganmu. Dia datang untuk menghadapi hantu itu. Konten iklan. Setengah tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah penampilan seseorang, tetapi sebagian besar Yujin tetap sama. Rambutnya masih abu-abu dan acak-acakan, dan matanya jernih dan penuh motivasi meski mengalami kekalahan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak pernah diberi kesempatan untuk membiarkan rambut wajahnya bebas karena Mer telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin melihat sehelai rambut pun di wajahnya. Satu-satunya hal yang berubah adalah tinggi badannya. Pada awalnya, dia harus melihat hantu itu, tetapi tidak perlu lagi. Hantu itu tidak berubah. Dia masih terlihat seperti campuran Hamel dan Yujin, dan dia memegang pedang di tangannya. Yujin memutar pedang di tangannya. Aku ingin tahu apakah ada kebutuhan untuk mengayunkan ini. Hantu itu tidak menanggapi. Namun, itu dengan jelas mengenali niat membunuh yang terpancar dari Yujin dan mulai bereaksi. Aku sudah terlalu sering bertengkar denganmu. Kedua sosok itu berakselerasi, dan mereka bertatap muka dalam sekejap. Hantu itu menyerang sambil berayun di leher Yujin. Itu adalah serangan mematikan yang tidak menyisakan ruang untuk merespons. Ketika Yujin pertama kali memasuki kamar gelap, dia kesulitan menanggapi serangan ini, yang hanya sedikit cepat. Tapi itu tidak lagi terjadi. Yujin mundur setengah langkah dan sedikit memiringkan kepalanya ke belakang, membiarkan serangan maut itu hanya menggores udara dengan selisih tipis. Tapi itu bukan akhir. Serangan hantu itu tiba-tiba mengubah lintasan di udara dan bertujuan untuk mengambil kepala Yujin. Itu juga bukan serangan sederhana. Ujung bilah bergetar sedikit demi sedikit, menampilkan kontrol mana halus hantu dan menciptakan proyeksi kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku bisa melihat sebanyak yang telah aku perjuangkan. Tidak butuh banyak waktu baginya untuk menembus banyak serangan. Nyatanya, hanya butuh satu tusukan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan pedang. Tangannya, yang diselimuti apinya, menembus rentetan serangan yang memusingkan dan meraih pedang hantu itu. Jadi kita tidak perlu bertarung lagi. Retakan. Bila hantu itu patah di bawah genggamannya, dan hantu itu segera membuang senjatanya sebelum mengepalkan tinjunya. Yujin sekali lagi mundur setengah langkah dan mengayunkan pedang di tangannya yang lain. Tidak ada suara. Namun,
Puluhan garis muncul di ruang yang ditempati oleh tinju hantu itu. Meskipun hantu itu melindungi dirinya sendiri dengan api gelap, serangan Yujin menembus api pelindung seperti tahu dan mengukir tangan dan lengan hantu itu menjadi ratusan keping. Hantu itu melompat mundur setelah kehilangan satu lengan. Meskipun itu bukan makhluk yang sadar, hantu itu memiliki rasa bertarung yang luar biasa. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yujin dari pertukaran singkat. Dengan demikian, alih-alih mengisi daya sekali lagi, hantu itu mulai menumbuhkan apinya menggunakan rumus api putih. Setelah pertempuran selama 6 bulan, Yujin sangat akrab dengan hantu itu. Hantu itu tidak mewarisi ingatan dari pertemuan mereka sebelumnya, jadi saat persidangan berlanjut, Yujin menjadi akrab dengannya tetapi tidak sebaliknya. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa Yujin akan menang bahkan setelah menderita kekalahan yang sia-sia di awal. Ruang gelap bukanlah tempat untuk hanya menguji indera tempur seseorang dan pemanfaatan rumus api putih. Itu juga merupakan tempat untuk melatih ketabahan mental seseorang karena mereka dipaksa untuk berperang lagi dan lagi saat mengalami kematian. Ketabahan mental seperti itu adalah sesuatu yang sudah dimiliki Yujin, tetapi banyak keturunan Vermont belum terlatih dalam aspek ini. Terlahir dalam keluarga bergengsi dan dibesarkan dengan manja menambah kelemahan mereka, selain fakta bahwa mereka hidup di era kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kompetisi daya tembak juga bagus, gumam Yujin sambil menyeringai. Dia telah lama mencapai level yang dibutuhkan untuk mengalahkan hantu itu. Namun demikian, dia telah berulang kali mencoba uji coba, dan itu karena alasan sederhana, ini adalah tempat yang tepat untuk berlatih. Yujin kuat. Jika dia tidak membatasi output dari formula api putih, dia bisa benar-benar menghancurkan area luas di sekitarnya hanya dengan memanggil apinya. Meskipun rumah keluarga Leonhardt dilengkapi dengan semua jenis fasilitas pelatihan yang dapat dibayangkan, termasuk tempat untuk melatih mana, mereka tidak cocok bagi siapapun yang memiliki lebih dari 5 bintang di formula api putih untuk menggunakan mana mereka dengan bebas. Tapi bagaimana dengan dunia ini? Bahkan jika Yujin menggunakan pengapian, dia tidak perlu khawatir tentang efek samping pada tubuhnya. Dia tidak perlu khawatir tentang lingkungannya ketika dia membiarkan mana mengalir dengan bebas. Karena itu, dia telah menggunakan kamar gelap selama beberapa bulan, meskipun itu juga melibatkan beberapa orang lain yang harus lolos dari kematian setiap hari dari subuh hingga larut malam. Itu sangat berharga, dan dia pasti mendapatkan sesuatu. Hantu itu membiarkan apinya tumbuh, dan formula api putihnya berputar cepat dengan integrasi formula api cincin. Nyala api yang tumbuh bergetar sesaat, lalu meledak. Hantu itu telah menggunakan pengapian. Sebagai tanggapan, Yujin mengangkat tangannya sambil mengawasi hantu itu. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya menghadap ke langit. Berbeda dengan mana ledakan hantu, mana Yujin perlahan merembes keluar dari tangannya. Keenam bintang yang berputar-putar di sekitar jantungnya berakselerasi dengan cepat, dan dalam rotasinya terjadi ledakan mana, dan core yang tak terhitung jumlahnya tercipta dalam ledakan tersebut. Tapi Yujin tidak langsung mengeluarkan mana yang ganas. Sebagai gantinya, dia terus mengompres mana hingga membentuk titik kecil mana yang ganas, destruktif, dan tak terkendali. Fuosh! Sebuah bola bundar muncul dari telapak tangan Yujin. Itu adalah matahari putih yang menyilaukan, dan saat itu muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ini adalah ruang terbatas yang diciptakan dalam pikiran Yujin, tetapi matahari, yang dibayangkan Yujin, hampir melanggar hukum ruang ini. Itu adalah matahari yang terbuat dari mana yang dikompres hingga batasnya. Namun, ini hanya batas dari apa yang bisa dibuat oleh ring flame formula. Bibir Yujin meringkuk menjadi senyum bengkok. Matahari adalah puncak dari kekuatan pedang, dan Yujin mengeluarkan mana baru dan menutupi permukaan bola. Pedang kosong dibentuk dan diaplikasikan pada matahari. Yujin melapisi beberapa lapisan mana di permukaan matahari, dan bola mana yang sangat padat terus melebur dan meledak di dalamnya. Perlahan tapi pasti, matahari putih diwarnai hitam. Hantu itu sudah siap. Dia sedikit lebih mahir dalam memanfaatkan semua teknik asli yang dimiliki Yujin Leonhardt. Hantu itu telah menggunakan pengapian, dan pedang di tangannya diperkuat oleh pedang kosong. Tapi dia tidak bisa menyerang. Meskipun hantu itu tanpa ego, ia memiliki insting bertarung. Dia tahu bahwa hanya kematian tertentu yang menunggunya jika dia menyerang, dan mustahil baginya untuk bertahan hidup, bahkan secara kebetulan. Dia juga tidak bisa memberikan dagingnya dan mengambil tulang musuh. Sederhananya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah pemberantasannya. Eclipse, bisik Yujin sebelum melempar matahari hitam. Hantu itu tidak bisa lagi berdiri diam. Karena itu, dia memusatkan semua mana pada serangannya dan menyerbu ke arah Yujin. Ada ledakan cahaya, yang membuat tidak mungkin untuk melihat 1 inci pun. Yujin tidak menolak tetapi hanya menyerah pada instingnya dan menutup matanya. Dia tidak melihat apa-apa selain bisa mendengar suara dunia runtuh di sekelilingnya. 1, 2, 3, dia menghitung sebelum membuka matanya. Jadi begini, gerutu Yujin sebelum menyentuh lantai dengan tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar membunuh hantu itu, jadi itu juga pertama kalinya dia melihat bagaimana dia tergeletak di tanah sebelum dipindahkan ke dunia mental. Tampaknya dia pingsan saat dia masuk ke lingkaran sihir. Setelah mengangkat dirinya, Yujin melihat sekelilingnya. Dia mengambil langkah hati-hati untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak terseret ke dunia mental lagi. Itu seharusnya izin, kan? Bisik Yujin sebelum melangkah maju. Selama 6 bulan terakhir, dia telah mendengar dari Gillette,
Dion, dan Charmaine tentang apa yang terjadi setelah mengalahkan kamar gelap. Begitu dia mengalahkan hantu itu dan maju, nyala api akan muncul. Setelah penantang mengambil nyala api ke dalam tubuh mereka, bintang ke-6 formula api putih akan selesai dan diubah. Api. Dia berjalan sebentar, meninggalkan lingkaran sihir jauh di belakang. Dia tidak bisa melihat apa-apa di sekitarnya. Kekuatan gerhana tidak mungkin begitu kuat sehingga merusak komposisi magis kamar gelap, kan? Dia khawatir sesaat dan tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Eclipse terlalu kuat, bahkan menurut standar Eugene. Dalam hal kekuatan murni, itu melebihi teknik apapun yang dimiliki Eugene di kehidupan sebelumnya. Bagaimana jika aku benar-benar menghancurkannya? Bagaimana jika saya tidak bisa bertemu api ini? Apakah formula api putih saya akan selamanya tidak lengkap? Brengsek, apakah ini benar-benar salahku karena terlalu kuat? Eugene mengutuk dengan cemberut. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Sebelum dia menyadarinya, sesuatu telah muncul di depan Eugene, tetapi itu bukanlah api yang dia harapkan. Sebaliknya, itu adalah seorang pria yang duduk di kursi hitam. Vermont. Nama yang meluncur dari lidahnya adalah milik temannya dari 300 tahun yang lalu.